Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Hayyakunallahu jami'an ayyuhat talibat. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, khususnya di pelajaran akidah. Berulang-ulang Ustaz sudah pernah sampaikan bahwasanya pelajaran akidah itu pelajaran yang paling penting untuk setiap orang. Dan tuntutan pelajaran akidah itu bukan hanya di sekolah, namun di kehidupan kita sampai ajal menjemput. Maka dari itu hendaklah kita persiapkan jiwa dan raga kita untuk memahami pelajaran tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan nilai, namun untuk selamat di dunia dan akhirat. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman 57. Halaman 57 yang mana kemarin kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ustaz minta kepada antunna semua untuk mencari hadis-hadis tersebut, menulis hadis-hadisnya di buku catatan masing-masing. Adapun sekarang kita berada di halaman 57 tentang pertanyaan. Apa dalil adanya fitnah kubur serta nikmat dan azabnya dari Al-Quran? Jadi setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya fitnah kubur, fitnatul qabri, kemudian kenikmatan kubur ataupun azab yang akan dia dapatkan. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Tayyib, maka kita baca halaman 57. Lihat semua. Ma dalilu fitnatil qabri wa na'imihi aw azabihi minal kitab. Apa dalil tentang adanya fitnah kubur serta nikmat dan azab kubur dari Al-Quran? Jawabannya langsung tanpa bertele-tele. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jadi ini ayat sebelum ayat ini, orang-orang kafir bercerita kalau mereka ingin, jika dikembalikan ke dunia, mereka ingin berbuat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang mereka katakan saja, namun tatkala kenyataannya nanti jika dikembalikan, mereka akan kembali melakukan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, kehidupan di alam barzakh, maksudnya ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini lagi-lagi ayat yang menjelaskan tentang akan adanya fitnatul qabr, yang mana fitnatul qabr serta kenikmatan dan azabnya itu akan dirasakan seseorang di alam barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah artinya antara alam dunia dengan alam kubur, kemudian dengan alam akhirat. Wa qala ta'ala, di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan keluarga Fir'aun itu akan merasakan azab yang sangat buruk. Apa itu? An-naru yu'raduna 'alaiha, api akan diperlihatkan kepada mereka, neraka akan diperlihatkan kepada mereka ghuduwa wa 'ashiyya, setiap pagi dan petang. Ini maksudnya kapan? Itu ketika Fir'aun di dalam kuburnya akan diperlihatkan neraka. Bagaimana jika seorang ditakut-takuti dengan neraka, diperlihatkan neraka yang sangat dahsyat di hadapannya, itu merupakan azab bagi Fir'aun beserta bala tenteranya. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Maksudnya ke dalam neraka. Jadi maksudnya di sini dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Fir'aun sebelum bangkitnya hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat, yaitu mereka masih di alam barzakh, mereka masih di kuburnya. Selama masih di kuburnya, mereka akan diperlihatkan neraka, dahsyatnya neraka. Sampai datangnya hari kiamat, mereka pun dimasukkan ke dalam neraka. Demikian. Ini ayat yang menjelaskan tentang adanya fitnatul qabr serta nikmat dan azabnya kubur tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, adapun ini Allah Ta'ala jelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan bagi orang-orang yang beriman perkataan yang kokoh, yang teguh, yaitu perkataan yang benar. Maksudnya kenikmatan yang akan mereka dapatkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil hayatid dunya wa fil akhir, baik di dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat mereka akan mendapatkan kenikmatan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walau tara idzal zalimun, dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman fi ghamaratil maut, di dalam masa sekaratnya, wal malaikatu basitu aidihim, sementara malaikat datang membuka tangan mereka, akhriju anfusahum, mereka berkata, malaikat tersebut berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa kalian, al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan mendapatkan balasan azab yang hina. Wa qala ta'ala, sanu'adzibuhum marrataini, kami akan mengazab mereka 2 kali, thumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang lalai ketika di dunia, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dunia, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mendapatkan azab 2 kali. Di sini para ulama tafsir menjelaskan 2 kali, di antaranya itu azab di dalam kubur. Di antaranya itu yang mereka dapatkan azab di dalam kubur. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya fitnatul qabri wa na'imuhu wa na'imihi au azabihi minal kitab. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim bahwasanya azab kubur serta nikmat kubur ataupun fitnatul qabri itu ada. Tidak seperti yang diperkirakan oleh orang-orang yang tidak beragama, khususnya orang-orang
Eropa sana atau orang-orang non-muslim, mereka tidak meyakini akan adanya azab di dalam kubur. Sehingga mereka di dunia ini, apa yang mereka fokuskan? Mereka cari uang, mereka mencari keabadian dan hal-hal lainnya. Mereka sibuk dengan duniawi. Padahal kelak mereka akan jumpai yang namanya alam kubur. Mereka akan jumpai yang namanya akhirat. Dan itu pasti, tidak ada yang bisa menghindar dari semua hal tersebut. Pertanyaan berikutnya, ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa bukti tentang adanya fitnah kubur, kemudian nikmat dan azab kubur itu mana dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, al ahaditsus sahihatu fi dzalika balaghat mablaghat tawatur. Hadis-hadis yang sahih tentang itu sudah sampai derajat mutawatir. Apa itu derajat mutawatir? Derajat mutawatir itu adalah hadisnya nggak bisa lagi diingkari. Banyak yang meriwayatkannya. Sebagaimana orang yang meriwayatkan tentang sebuah kejadian sebanyak 10 orang atau lebih, bahwa mereka berkata di sana ada kejadian tabrakan, 1 orang datang kepadamu. Berikutnya lagi datang orang ngabarkan sampai 10 orang lebih. Apakah kamu ragu lagi tentang itu? Tentu enggak. Sama juga dengan perkara fitnah kubur serta nikmat dan azab kubur itu. Hadisnya sampai derajat mutawatir, enggak bisa diingkari lagi. Faminha, maka di antara hadis tersebut haditsu Anas. Hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila ia diletakkan di kuburnya, di liang lahatnya telah diletakkan, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian karib kerabatnya, teman-temannya pun telah berpaling pulang, menuju pulang. Wa innahu la yasma'a qar'a ni'alihim, sesungguhnya mayat seorang hamba yang sudah diletakkan tersebut itu akan mendengarkan bunyi sendal mereka. Atahu malakan, jadi tatkala karib kerabatnya pulang, itu mayat yang sudah diletakkan di dalam kubur tersebut mendengar bunyi sendal mereka yang berjalan. Tatkala itu atahu malakan, langsung didatangi oleh 2 malaikat, fayuqidanihi fayaqulan, kemudian malaikat tersebut akan mendudukkan mayat tersebut, didudukkan. Wallahu taala a'lam, apakah yang didudukkan ini langsung beserta jasadnya duduk atau cuma ruhnya saja yang duduk? Wallahu a'lam. Yang penting fayuqidanihi, malaikat tersebut mendudukkan mayat yang di dalam kubur, yang barusan dikubur tadi. Fayaqulan, maka kedua malaikat ini berkata kepada mayat tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, maka adapun orang yang beriman, fayaqul, ia akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya orang tersebut, laki-laki tersebut adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jika orang yang beriman. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya tatkala dia sudah menjawab dengan jawaban seperti itu, unzur ila maq'adika minan nar, perhatikan, lihatlah di mana posisimu, tempatmu dari neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah ganti posisimu di neraka tersebut menjadi posisimu di dalam surga. Tatkala orang tersebut berhasil menjawab pertanyaannya tadi, fayarahuma jami'an, maka mayat tadi itu melihat keduanya, tempat dia di neraka kalau dia salah menjawab,
Ketika dia benar menjawab, Allah ganti tempatnya di surga. Kedua-duanya dilihat oleh mayat yang baru dikuburkan tadi. Qala Qatadah berkata, ini salah satu tabi'in, wa dzukira lana, dan disebutkan kepada kami, annahu yufsahu fi qabrihi. Dzukira lana, disebutkan kepada kami ketika ia mendengar hadis tadi yang barusan kita baca, disebutkan Qatadah mendengar, disebutkan kepadanya bahwasanya dan diluaskan kuburnya ketika dia benar menjawab pertanyaan tadi. Tsumma raja'a ila hadis Anas. Kemudian Qatadah melanjutkan hadis Anas tadi. Qatadah ketika menjelaskan bahwasanya ini kan ibaratnya Qatadah seorang tabi'in mendengarkan hadis ini dari seorang sahabat. Ketika dia menjelaskan itu, fayarahuma jami'an, ketika seorang mayat tadi telah melihat surga dan neraka tadi, tempatnya di neraka, ketika ternyata dia benar menjawab pertanyaan tadi, akhirnya diperlihatkan diganti tempatnya di neraka menjadi di surga, dia melihat keduanya. Tsumma dzukira lana, dikatakan kepada kami, yufsahu fi qabri, annahu yufsah fi qabri. Maksudnya apa? Kuburannya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'a ila hadis Anas. Kemudian Qatadah melanjutkan kembali hadis Anas. Qal wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang-orang munafik dan kafir, fayuqalu lahu, maka malaikat bertanya kepada mereka, dikatakan kepada mereka, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya sama pertanyaannya, yaitu apa yang kamu ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, maka mereka berkata, mereka menjawab, la adri, aku enggak tahu siapa beliau, entah Muhammad yang mana, Muhammad siapa, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, maksudnya apa? Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Manusia mengatakannya nabi, aku juga katakan nabi, atau manusia mengatakan lain, aku juga mengatakan lain. Jadi dia hanya ikut-ikutan, dia tidak mengetahui siapa Muhammad tersebut. Ya, ini jawaban bukan ketika kita tahu di dunia, enggak. Ini jawaban karena keimanan seseorang. Kalau dia enggak ada keimanan, maka dia enggak tahu apa yang dia mau jawab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan di sini, adapun orang munafik dan orang kafir ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, mereka menjawab, la adri, saya enggak tahu. Manusia mengatakan begini, saya katakan begitu. Nah, seperti itu. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang yang menjawab demikian, la daraita wa la talait, engkau tidak mau tahu, engkau tidak tahu dan tidak mau tahu. Maksudnya apa? Ketika dia di dunia, dia enggak mau tahu siapa Nabi Muhammad, siapa beliau, apa yang dibawa oleh beliau, tidak pula mau tahu bertanya misalnya. Demikianlah keadaan orang-orang munafik dan kafir ketika di mana ini? Kejadiannya di neraka atau di mana? Ini kejadiannya masih di dalam kubur. Wa yudrabu bimatarik min hadid, akhirnya orang tersebut dipukul dengan martel dari besi, darbatan, dengan pukulan, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairat thaqalain, yang mana tatkala orang tersebut, orang munafik dan orang kafir ditanya dan menjawab dengan jawaban yang sudah kita katakan tadi, mereka dipukul dengan martel yang terbuat dari besi dengan pukulan sehingga mereka berteriak, yang mana teriakannya ini didengar seluruh alam kecuali dua bangsa manusia dan bangsa jin. Ya, hewan mendengarnya, seluruh mendengarnya. Tumbuh-tumbuhan bisa mendengar teriakan mereka. Saking kuatnya pukulan malaikat tersebut kepada mereka. Bagaimana azabnya mereka tersebut, pedihnya azab mereka itu bagaimana? Teriakannya didengar oleh seluruh alam kecuali dua bangsa jin dan manusia. Jadi jelas, inilah bentuk fitnah kubur namanya. Pertanyaan malaikat, su'alul malakain, kata para ulama, su'alul malakain yang bertanya tentang man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, itu merupakan fitnatul qabri.
fitnah kubur. Adapun nikmat dan azabnya seperti yang sudah kita ketahui tadi. Di antara nikmat kubur tadi adalah diperlihatkan tempatnya di surga, kemudian diluaskan kuburnya. Adapun azab kubur seperti yang sudah kita ketahui tadi, dipukul dengan martil oleh malaikat, diperlihatkan tempatnya di neraka. Jelas hadisnya. Nih, perhatikan tadi yang sudah kita baca angka 1 di sini, lihat hadisnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Hadis berikutnya, wa hadis Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, idza mata, apabila ia wafat, meninggal, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Akan diperlihatkan kepadanya tempatnya selama pagi dan petang setiap harinya. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan diperlihatkan tempatnya di surga tersebut. Wa in kana min ahlin nar, kalau yang diperlihatkan adalah neraka, maka dia termasuk penduduk neraka. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, kepada seseorang yang wafat, hadza maq'aduka, inilah tempatmu. Inilah tempatmu. Kalau dia penduduk surga, maka dikatakan ini tempatmu. Kalau yang diperlihatkan kepadanya neraka, katakan kepadanya ini tempatmu. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah bangkitkan engkau pada hari kiamat. Ya, baik mukmin, baik munafik, orang kafir, beginilah kondisinya di alam kubur. Jadi di alam kubur bukan hanya baring sampai hari kiamat, enggak. Salah orang yang beranggapan demikian. Meskipun logikanya mengatakan, Ustaz, enggak mungkin Ustaz. Secara logika orang yang mati enggak bisa lagi merasakan sakit, azab, nikmat dan lain-lainnya. Dia udah mati. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka logikanya sudah rusak. Kenapa? Bukan rusak sebenarnya logikanya, maka dia telah mengedepankan logika daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu dasar orang ahli filsafat, mengedepankan logika ketimbang hadis Nabi. Salah. Kalau kita orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, kita lebih mengedepankan Al-Qur'an dan hadis. Jika Al-Quran dan hadis mengatakan adanya nikmat dan azab kubur, adanya fitnah kubur, maka kita imani, kita yakini kalau hadis itu benar. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan yang membawa logika-logika seakan mereka itu orang pintar. Itu namanya orang bodoh. Kalau dia memang pintar, dia akan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjelaskan demikian, bahwasanya orang yang di dalam kubur akan mendapatkan apa yang sudah kita ceritakan tadi kondisinya. Kalau dia orang mukmin, dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Akan dikatakan bahwasanya ini tempatmu di surga. Itu diperlihatkan bukan hanya sekali, sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ia di hari kiamat. Bagaimana tidak nikmatnya itu kalau ia orang beriman, setiap hari diperlihatkan surga, isinya, tempatnya di surga. Bagaimana kenikmatannya itu? Sungguh dia akan aman, tentram di alam kuburnya. Di dalam sebuah hadis, di orang mukmin tersebut akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Ya Allah, cepatlah datangkan hari kiamat. Cepatlah dirikan hari kiamat tersebut. Percepatlah hari kiamat.
Kenapa? Dia nggak sabar untuk masuk ke dalam surga. Adapun orang kafir atau orang munafik berdoa sebaliknya, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau percepat hari kiamat, jangan datangkan hari kiamat. Kenapa dia takut? Dia senantiasa melihat api neraka, tempatnya di neraka. Bagaimana tidak dia takutnya? Jadi jelas, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu. Kalau dia ahli surga akan dikatakan tempatnya di surga. Kalau dia neraka, penuh neraka, dikatakan ini tempatnya di neraka sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ia pada hari kiamat. Kemudian hadis lain, perhatikan nih, banyak, udah 3 hadisnya nih, dengan ini yang akan kita baca udah 3. Masih ada lagi yang meragukan tentang adanya fitnatul qabr dan nikmat dan azab kubur. Kalau masih ada yang meragukan, berarti dia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithul qabrain wa fihi, hadis tentang 2 kubur. Bagaimana ini? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala melewati 2 kubur tersebut, innahuma la yu'adzaban. Nabi mengatakan sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Mereka berdua yang di dalam kubur ini, mereka berdua sedang diazab. Ini membuktikan bahwasanya adanya azab kubur. Enggak mungkin Nabi ngigau ketika mengatakan ini. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam Al-Qur'an surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata sesuai hawa nafsunya. Sungguhnya apa yang dia katakan itu dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril bahwasanya 2 orang yang di dalam kubur ini sedang diazab. Hadisnya apa? Kenapa mereka diazab? Mereka diazab, yang satu, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Yang satunya, kenapa dia diazab? Karena tidak bersuci ketika setelah buang air kecil. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi senantiasa namimah, mengadu domba orang. Jadi itu salah satu dosa besar ya, orang yang tidak beristinja, tidak bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian namimah, mengadu domba orang. Ini merupakan bentuk dosa-dosa besar karena mereka diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diazab di kuburnya. Hadis lain yang keempat, perhatikan nomor 2, nomor 3, kita lihat di sini. Nomor 2 rawahul Bukhari wa Muslim, nomor 3 rawahul Bukhari wa Muslim. Enggak mungkin diragukan lagi kesahihannya. Hadis keempat, wa haditsu Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala. Hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatis syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar wa qad wajabatis syams. Ini artinya entah matahari sudah benar-benar terbit atau tenggelam, Ustaz, kurang paham. Fasami'a sautan faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara, faqal, ia pun berkata. Jadi ketika Nabi keluar, Nabi mendengar suara. Entah itu ketika matahari sudah terbit benar-benar di atas atau sudah benar-benar tenggelam. Di sini Ustaz kurang paham maksud wajabatis syams. Fasami'a sautan, maka Nabi mendengar suara. Tiba-tiba Nabi mendengar suara, faqal. Maka Nabi berkata, Yahud tu'adzab fi kuburiha. Orang Yahudi itu sedang diazab di dalam kuburnya. Maksudnya apa? Itu suara orang Yahudi yang sedang diazab di dalam kuburnya. Ini hadis keempat. Perhatikan, 4 rawahul Bukhari wa Muslim. Lagi-lagi rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadis Asma, hadis ke-5. Bahwasanya Asma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah. Fa dzakara fitnatal qabri. Kemudian Nabi menyebutkan fitnah kubur. Allati
yuftatanu bihal mar'u, yang mana dengan fitnah kubur tersebut banyak orang terfitnah di dalam kuburnya. Falamma dzakara dzalika dajjal muslimun dajjatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah kubur tersebut, yang mana banyak orang terfitnah dengan fitnah kubur tersebut, manusia terperanjak, orang-orang muslim terperanjak. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadza min adzabil qabri." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat suatu salat melainkan Nabi akan berlindung dari azab kubur. Bukti bahwasanya azab kubur itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa tatkala selesai salat itu pasti akan meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian wa fi qissatil kusuf, kemudian di dalam kisah kusuf, ini gerhana matahari ya. Wa amarahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka an yata'awwadzu min adzabil qabri, agar mereka berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa kullu hadhil ahadits fi sahih, dan seluruh hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa qad suqna minha nahwa sittina hadithan min turuqin thabita 'anil jamaah min as-sahabah yarfa'una fi syarhina 'ala sullam falyuraji'. Dan kami telah mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang fitnah kubur dan nikmat dan azab kubur ini, kurang lebih mencapai 60 hadis dari jalan-jalan yang sudah pasti benar, sudah sabit, dia sudah benar dari jamaah, dari sekumpulan para sahabat. Yarfa'unaha fi syarhina 'ala sullam falyuraji. Ini tentang kitab As-Sulam. Wallahu taala alam apa nama kitabnya, nama kitab lengkapnya ada di dalam kitab tersebut. Jadi itulah hadis-hadis yang berkenaan tentang fitnah kubur serta nikmat dan azab kubur. Jadi seluruhnya itu benar adanya karena hadisnya sudah sampai derajat mutawatir. Bahkan bukan hanya hadis tadi kita bawakan, di dalam Al-Quran juga sudah kita bacakan ayat-ayatnya, bahwasanya ayat-ayat tersebut membuktikan tentang adanya nikmat dan azab kubur. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz rasa cukup. Adapun lebih dan kurangnya maka wallahu taala a'lam, bisa dibaca-baca di kitab-kitab lain. Jazakumullah khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi intinya bukan hanya sekedar takut dari fitnah kubur ataupun nikmat dan azabnya ataupun azab kubur, bukan hanya sekedar takut. Inti dari semua itu agar kita persiapkan di dunia ini amalan-amalan kita untuk menghadapi itu semua. Jadi bukan hanya sekedar takut sesaat, enggak. Gunanya kita membahas ini, mempelajari akidah. Pertama, gunanya poin yang pertama, tatkala kita sudah membahas tentang dalil fitnah kubur, nikmat dan azab kubur tersebut dari Al-Quran dan Sunnah, poin yang pertama yang harus dicatat semuanya itu adalah kita meyakini adanya fitnah kubur dan nikmat serta azab kubur tersebut. Kita meyakini adanya hal tersebut dan pasti akan dilalui oleh setiap insan, setiap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya seluruh hadis-hadis yang membahas tentang fitnah kubur itu seluruhnya hadis-hadis yang sahih, bahkan
seperti yang sudah kita katakan sampai derajat mutawatir dan tidak mungkin diingkari lagi. Tidak mungkin diingkari. Bagaikan orang yang melihat sebuah kejadian dengan kedua buah bola matanya. Apakah mungkin dia ingkari apa yang dia lihat? Itu seperti itu. Hadisnya saking banyaknya hadis yang berkenaan tentang fitnah kubur, nikmat dan azab kubur tersebut. Tidak mungkin diingkari lagi. Yang ketiga, tujuan hikmah dari pembahasan kita tentang fitnah kubur, nikmat dan azabnya itu agar kita beramal sebelum datangnya masa tersebut. Kita beramal, mempersiapkan bekal. Itu gunanya, beramal. Untuk akidah kita yakini bahwasanya itu ada dan pasti akan dilalui setiap manusia. Kemudian tujuannya apa? Agar kita mempersiapkan itu semua, beramal untuk menghadapi itu semua. Jadi bukan hanya sekedar takut. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita simpulkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.